Stasiun Nusa Tenggara Timur dimanapun Anda berada. Nah, sekali pada kesempatan kali ini saya Koninda Paroka kembali menjumpai Anda tentunya di dalam acara Solusi Kesehatan spesial persembahan TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur. Dan pemirsa, spesial pada kesempatan kali ini, Koni tidak sendiri, Koni sudah ditemani oleh rekan Koni. Terima kasih Kak Koni, kenalkan saya Dr. Teresia Dian. Terima kasih telah bergabung bersama kami di program Solusi Sehat Persembahan TVRI Kebanggaan Stasiun Nusa Tenggara Timur. Dan tentunya Kak Koni, hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik di Solusi Sehat kali ini. Solusi Sehat kali ini akan membahas sebuah topik terkait keberlangsungan dan keberlanjutan kehidupan umat manusia, di mana tema kita kali ini dikenal dengan istilah awam adalah keguguran berulang, dikenal dengan istilah medis adalah aborsi habitualis, ataupun secara internasional kita kenal dengan recurrent pregnancy loss. Oke, nah mungkin Kak Reza nih bisa memperkenalkan narasumber kita hari ini. Benar sekali Kak Koni, jika ada suatu acara pastinya kita akan punya seorang narasumber yang luar biasa, yang sangat mumpuni dan sangat pakar di bidangnya. Dan siapa lagi kita sambut, selamat datang kami ucapkan kepada Dr. Iketut Agus Sunata, spesialis obstetri ginekologi konsultan fertilitas. Selamat sore dokter. Selamat sore. Ya, selamat datang. Baik sekali. Baik sekali ya, selamat Masih datang Kak bergabung Koni, di Solusi Sehat TVRI NTT. Nah dokter, sesuai dengan tema kita hari ini membahas mengenai keguguran berulang ya, dimana seperti kita ketahui ternyata memang banyak sekali kasus keguguran berulang yang terjadi, mungkin juga terdapat di Nusa Tenggara Timur sendiri ya dok. Dan ternyata ketakutan sebuah pasangan itu bukan hanya takut hamil, tetapi bagaimana menjaga kandungan itu sendiri. Nah dari dokter, menurut dokter sendiri nih, mengapa tema kita ini penting untuk dibahas selain dari hal yang tadi sudah Koni sebutkan? Silakan dok. Iya, aku nih. Baik, selamat sore ya buat pemirsa TVRI dimanapun berada ya. Keguguran itu sangat sering dialami oleh pasangan-pasangan yang baru menikah ya. Dikatakan kalau pasangan yang menikah itu hampir 15-20% itu risiko untuk keguguran bisa terjadi. Jadi bayangkan ya kalau misalnya menikah kemudian keguguran sampai berapa kali, 2 kali, 3 kali, ya kan menikah itu untuk mempunyai keturunan kan. Apalagi kita sekarang ya lebih menggalakkan untuk bagaimana mendapatkan anak yang sehat gitu ya, sehat. Jadi data kita, kalau data kita di Indonesia ini hampir di tahun 2000 kemarin itu hampir 2 juta yang mengalami keguguran, ya keguguran di Indonesia. Baik, itu Kak Kuni. Jadi kita ingin mengangkat itu ya bagaimana nanti ya, apalagi sekarang setelah kita pandemi COVID ya, pandemi COVID, karena risiko-risiko dari COVID juga bisa berisiko membuat keguguran. Dan ini tentunya bagaimana kita bisa ya, ujungnya bisa membuat pasangan yang pasangan udah subur, yang tentunya sudah menikah itu bisa mempunyai keturunan. Ya, nah itu yang paling penting kita. Artinya memang benar ya dokter, penting sekali tema kita hari ini untuk dibahas, mengingat tadi dokter katakan bahwa terdapat 2 juta kasus keguguran. Oke, kalau begitu mungkin bisa kita mulai sebelum membahas nih dokter lebih dalam tentang tema kita hari ini, yaitu keguguran berulang. Keguguran sendiri itu sebenarnya apa dok? Ya, kalau dikatakan keguguran itu ya sebenarnya bukan aborsi tapi abortus ya, abortus atau keguguran kita bilang. Jadi adalah berhentinya atau terhentinya kehamilan ya, sebelum usia 20 minggu. Jadi sebelum usia 20 minggu atau ya, dikatakan berat bayinya itu kurang dari 500 gram. Jadi berhenti, tidak berkembang, kemudian mungkin kehamilannya tidak ada janinnya, kemudian kehamilannya ada janinnya tapi jantungnya janinnya tidak ada, nah itu dikatakan keguguran kan. Dan sampai menimbulkan gejala-gejala yang berisiko pendarahan ya, pendarahan, kemudian nyeri perut ya, sampai ada keluarnya hasil-hasil dari pembuahan dari atau hasil janin tersebut, sehingga itu dinamakan keguguran atau abortus. Oke, jadi abortus ini sendiri nih dok, apakah kemungkinan terjadi pada setiap wanita hamil atau tidak? Ya, dikatakan kemarin tadi ya 15-20% bisa berisiko terkena keguguran. Dan nanti kalau misalnya sudah kena keguguran, terkena keguguran lagi itu hampir setengahnya itu sekitar 7% sampai 8% bisa risiko terkena keguguran berulang. Nah ini yang pentingnya kita kupas sekarang, keguguran berulang ini, karena kalau sudah sampai 2 kali keguguran sampai ada 3 kali keguguran itu kita harus
mencari penyebabnya, ya apakah dari Berarti, faktor iya. suami atau faktor istri. Berarti dikatakan keguguran berulang Ya. jika terjadi lebih dari 3 kali ya dok? Betul Kak Nesa. Jadi sebenarnya kalau dari konsensus kita 2 kali, ya 2 kali saja sudah keguguran, kita harus segera mencari penyebabnya. Kalau sudah keguguran berulang, memang dikatakan 2-3 kali sudah dikatakan keguguran berulang. Kira-kira dok, apa saja yang menjadi penyebab terjadinya keguguran ini dok? Ya. Yang paling sering terjadi dan yang Baik. paling tidak sering untuk kita ketahui bersama. Ya, memang kalau di kita secara awam ya, kalau soal keguguran itu sering bilang masalah-masalah yang seperti masalah apa namanya dari faktor suami misalnya itu ya, atau suami ya misalnya merokok, nah itu sudah pasti ya. Merokok itu sudah pasti membuat kerusakan pada nikotin ya, kerusakan pada spermanya, baik dari bisa kita tahu sperma itu ada ekornya, kepalanya, nah itu bisa rusak, bisa kepalanya, bisa ekornya bisa rusak, itu sudah pasti. Nah, yang lain-lain gaya-gaya hidup misalnya pada selain merokok itu pada wanita, terutama faktor-faktor wanita itu biasanya karena faktor-faktor makan-makanan ya. Jadi makanan-makanan itu yang bisa merusak sekarang hormon seorang wanita tersebut. Ya. Memang kalau laki-lakinya bagus ya, wanitanya juga sehat, tapi terjadi juga keguguran. Nah, kita harus cari tahu penyebabnya, jangan-jangan ini masalah genetik atau imun ya, masalah imun. Nah ini yang kita harus cari penyebabnya. Apakah hal-hal ini yang bisa menyebabkan kegugurannya ini. Jadi memang secara ini kita harus tidak bisa menganggap remeh kalau sudah keguguran sudah sampai 2 kali 3 kali. Iya benar sekali ya dok. Berarti memang penting ya buat para sobat solusi sehat untuk tahu bahwa penting sekali bagi kita calon ayah dan calon ibu untuk mempersiapkan diri untuk menjelang kehamilan itu ya. Betul. Kira-kira dok, bagaimana cara kita untuk mengetahui nih calon pasangan muda, misalkan calon ayah dan calon ibu, untuk bisa tahu atau mendeteksi dini agar tidak terjadi keguguran berulang dalam kehidupan pernikahan? Iya. Jadi kita sekali lagi ya, kalau kembali ke faktor-faktor risiko yang tadi ya, seorang laki-laki itu memang kalau ingin mendapatkan keturunan ya betul-betul memang ya dari hal-hal yang basic dulu, yang dasar-dasar dulu, seperti ya kalau merokok mungkin dikurangi atau kalau bisa berhenti, itu sudah jelas itu ya. Merokok nikotin sudah pasti akan membuat sperma itu atau air mani seorang laki-laki itu akan menjadi rusak atau cacat. Terus faktor-faktor risiko ya yang lainnya termasuk ibunya, wanitanya yang membuat set telurnya menjadi kualitasnya tidak bagus. Yang pertama itu umur seorang wanita itu kalau misalnya semakin tua ya Kak Desa atau Kak Moni, di atas umur 40 kalau udah menikah, ini kan kita kan baru kita lihat seringnya paradigma sekarang wanita yang sudah karir yang sudah 40 tahun baru menikah itu ya. Benar, Nah, itu juga berisiko membuat kualitas set telurnya menjadi kurang baik. Ya, disrupsi atau kerusakan hormon ini bisa juga karena makanan. Nah, memang sekarang berkembang makanan apa saja yang bisa merusak hormon seorang wanita itu sudah ada. Jadi makanan seperti yang dibungkus oleh makan kimia ya, misalnya plastik itu yang kita kenal bisphenol A itu juga bisa merusak kerusakan dari hormon seorang wanita. Laki-laki juga begitu ya, jadi makanan kita harus tahu. Dan termasuk ini sekarang yang bisa merusak adalah pestisida dan itu ya. Jadi apapun yang dibungkus plastik, kemudian yang panas-panas terutama itu juga merusak hormon. Nah itu berkembang, terus faktor-faktor yang lainnya ya sampai kerusakan hormon. Nah ini jadi jangan sampai suami pasangan itu terkena. Ya pertama obesitas, gemuk ya kan ya. Jadi kalau sudah kita ukur timbangannya, kalau sudah lebih dari kalau kita kan body mass index ya, artinya lebih dari indeksnya 30 dari standar misalnya sudah termasuk gemuk, itu hindari karena hormon gemuk itu mengganggu sekali terhadap hormon laki-laki ya, testosteron dan hormon wanita, sehingga mengganggu, mempengaruhi sperma dan set telurnya mereka. Terus yang kedua penyakit penyakit ya kalau sudah gemuk pasti hubungannya dengan gula, penyakit kencing manis. Kencing manis itu harus betul-betul bisa dicegah. Kalau sudah terkena, nah ini kita harus hati-hati ya, harus dikoreksi betul-betul, berobat betul biar
gula darahnya betul stabil, dan itu berhubungan dengan nanti kelangsungan ya kehamilan dan mencegah guguran yang berulang. Dan penyakit seperti gondok ya, gondok tiroid itu seorang wanita itu harus dicermati, jangan sampai terkena. Kalau terkena diobati. Kemudian penyakit yang itu yang mungkin sepertinya yang kita harus perlu periksa ya Kak Resa ya, ya mungkin kelihatan yang perlu cuma pemeriksaan yang biasa yang sebelum ini bagus, ini sebelum menikah seorang pasangan itu kalau sudah periksa kita hanya pemeriksaan klinis ya, pemeriksaan klinis kita bisa mengetahui ini mungkin ada tumor ya, tumor rahim, kemudian ada masalah-masalahnya, ada tumor inum telur atau kita menggunakan kista ya, itu kira hal-hal itu yang kita bisa ketahui ya, bahwa ini harus ini beware atau hati-hati karena akan berisiko kan terjadi guguran. Nah, ada laki-lakinya kita harus kasih tahu. Nah itu. Nah, secara umum kalau kita untuk mencegah guguran betul-betul itu lifestyle-nya itu ya, lifestyle-nya itu harus betul-betul dijaga. Olahraga, exercise itu sangat penting. Jadi olahraga sama aktivitas fisik kita misalnya sibuk-sibuk itu beda. Jadi olahraga yang baik itu ya minimal 30 menit. Itu untuk mengeluarkan hormon-hormon dalam satu hari. Ya, hormon itu untuk memperkuat hormon cowok dan hormon ceweknya. Tentunya kualitas sperma sama kualitas dalam sehari ya, minimal 30 menit. Sama nutrisinya itu. Ya kita kembali nutrisi yang sehat itu selalu ya, nutrisi yang sekali lagi yang alami ya. Yang kembali ke natural itu. Jadi jangan ada bungkus plastik, kimia dan sebagainya. Ya kita zaman dulu kan selalu ada ini Kak ya. Jadi semua mereka itu punya anak yang sehat banyak. Nah, sekarang kita banyak sekali kasus-kasus kista, tumor, dan bahkan guguran dalam hal ini yang kita akan bahas sekarang. Oke baik dokter, menarik ya apa yang sudah dokter katakan tadi. Dan ini dari apa yang sudah dokter katakan tadi bahwa sperma laki-laki ini juga bermasalah ya. Dimana mungkin di kalangan masyarakat itu jika seorang wanita mengalami keguguran berulang itu yang disalahkan wanitanya, yang bermasalah wanitanya. Namun dari apa yang tadi sudah dokter jelaskan, yang kami tangkap bahwa ternyata laki-laki ini juga bermasalah, itu bagaimana bisa seperti itu? Iya, jadi pada guguran ini kan terjadi pembuahan kan selalu ya antara sperma ya dan zat telur wanita itu terjadinya kehamilan itu ya itu bukan di rahim tapi di saluran rahimnya. Nah itu kan sangat tergantung pada sebenarnya kalau kita lihat itu yang pertama pemeriksaan untuk kehamilan tentunya ya, kehamilan ini, dan nantinya kalau ada terjadi keguguran faktor spermanya ini yang harus kita periksa pertama kali. Yang tentunya tadi faktor risiko tadi ya, lifestyle tadi yang mempengaruhi spermanya rusak ya. Mungkin ini ya, saya bukan kampanye anti rokok, memang nikotin itu sangat merusak sekali spermanya ini ya. Merokok ya dok? Iya, merokok. Jadi ini harus dikurangi, kalau bisa di stop. Dan ini tentu akan, kalau ingin punya anak memang harus begitu. Berarti pertama spermanya ya, dok, bagus. untuk kita misalkan pasangan sebelum menikah boleh pengajuan untuk pemeriksaan sperma dan ovum. Apakah itu bisa dilakukan? Iya, sangat boleh. Apalagi pasangan yang ingin ya, apalagi sudah berumur, sudah di atas umur 35 tahun, yang ingin mempunyai anak cepat ya, omongan cepatnya itu harus pertama periksa sperma dulu, kemudian pasangan ibunya, wanitanya itu kita periksa dulu apa ada kelainan di rahimnya, kemudian minimal itu kalau ada masalah-masalah lainnya seperti tumor miom itu kita bisa singkirkan dulu sehingga ya bisa. Yang penting seorang wanita itu gini Kak Koni sama Kak Resa, bahwa haidnya dulu ya, haidnya kalau udah teratur, nah itu dikatakan seorang wanita itu pasti subur. Nah ketika haidnya tidak teratur ya bisa 2 bulan, 3 bulan, nah itu dinamakan gangguan haid. Nah kalau udah gangguan haid pasti gangguan kesuburan. Nah, itu kita parameternya untuk melihat. Tentunya kalau udah gangguan haid kita harus lihat ada kelainan-kelainan nggak di rahimnya gitu, ya. Nah kalau tidak ada kelainan, nah ini ada suatu kelainan namanya zat telurnya kecil-kecil atau polycystic ovarium syndrome. Nah ini biasanya kita lihat secara fisik seorang wanita itu tahu ya dari rambutnya, apa istilahnya, kulit bulunya ya, ada kumisnya. Nah itu kita sudah tahu bahwa seorang wanita itu ada kelebihan hormon cowoknya, itu hormon androgen namanya. Kemudian ada gangguan haid. Nah kemudian nanti saat pemeriksaan penunjang seperti USG itu bisa kelihatan zat telurnya kecil-kecil.
Nah itu harus hati-hati untuk seorang wanita karena berisiko ya terjadi keguguran. Gitu. Hamil tapi risiko ada keguguran. Tinggi sekali pada kasus-kasus PCOS ini. Oke. Nah, baik dok, kita kembali ke tema kita yaitu keguguran berulang dok. Bisa dokter jelaskan mungkin kepada pemirsa di rumah gejala-gejala dari keguguran sendiri itu seperti apa? Baik. Jadi kalau keguguran itu yang jelas kalau paling yang membuat seorang wanita hamil itu datang ya ke rumah sakit itu paling pasti ada pendarahan ya. Pendarahan kalau sudah pendarahan dari flek-flek sedikit pun itu kan membuat khawatir ya. Ada apakah itu dia hamil itu bermasalah atau tidaknya itu dia akan membuat datang. Kalau sudah pendarahan, ada nyeri perut ya. Dari itu kita harus periksa apakah ini kehamilan ini normal apa tidak. Itu dari segi medis ya. Apakah kehamilannya berkembang dengan normal apa tidak. Nah, kalau sudah berkembang dengan normal, apakah ada jantung jantung janinnya sudah ada apa tidak. Nah, itu kita bisa tahu. Nah, kalau ada keluhan-keluhan tadi kita harus beware. Sebenarnya kita lihat dari keluhan saja, kalau pendarahan atau flek-flek lebih dari 2 hari, itu sudah kita berani bilang bahwa ini kecenderungan kita akan terjadi keguguran atau abortus itu. Jadi ya 2 itu kita harus perlu waspada. Jadi gejala-gejala itu ada pendarahan atau mungkin flek-flek lebih dari 2 hari 2 dan hari. juga nyeri perut. Namun nih dok, Koni sempat searching ternyata ada juga keguguran yang tidak terdeteksi. Yes. Ya, itu seperti apa? Baik. Nah, ini yang kita singgung tentang keguguran yang pre-embrio atau sebelum terjadinya janin ya. Nah, jadi keguguran yang sebelum terjadinya janin itu ya. Jadi katakan kan banyak yang hamil sudah terlambat ini. Iya. Kemudian kadang-kadang tes hamilnya samar-samar. Nah itu kadang-kadang itu suatu kegagalan atau keguguran sebelum terbentuknya janin. Nah itu kita harus tahu penyebabnya. Biasanya itu kebanyakan oleh karena kelainan-kelainan dari kromosom, baik dari sperma atau dari kromosom sperma atau kromosom dari sel telur. Memang ini pemeriksaan kromosom ini agak rumit dan agak mahal. Iya. Jadi ini kita nggak menunjukkan. Artinya tetap kita periksa ya, karena kalau ini sudah terjadi ya sampai berapa kali ya terjadi begitu ya memang kita harus pastikan dan kita harus obati sesuai dengan penyebabnya itu. Gitu. Baik dokter, jadi menyambung dari tadi udah dijelaskan ya dok, mulai dari definisi dan penyebabnya. Jadi saya menyambung nih dok, tadi ada faktor makanan. Nah kira-kira kan Nusa Tenggara Timur ini kaya akan kelor ya. Apakah mungkin kelor bisa menjadi salah satu yang berdampak positif, artinya untuk mengurangi resiko keguguran berulang, atau bisa berdampak negatif dok untuk meningkatkan resiko keguguran? Iya, untuk kelor ya, apalagi kelor moringa ini kan sangat dipublish oleh apalagi sampai Pak Presiden ya publish ini. Jadi memang kelor ini kalau nutrisi ini kan kalau kita lihat daunnya saja itu sudah full nutrisi ya, nutrisinya lebih tinggi daripada makanan-makanan yang nutrisi yang lainnya. Nah, mungkin dari penelitian terakhir mungkin kita harus tahu bahwa ada mungkin bagian-bagian kelor yang malah anti nutrisi ya, ini kita harus tahu. Mungkin hanya daunnya kelor atau buahnya saja yang bisa dikonsumsi. Nah ini berhubungan juga nanti pada kehamilan yang sudah tua, mungkin kita harus hati-hati untuk memakan istilahnya hanya daunnya saja yang kita konsumsi sama buah ya. Berarti hanya boleh daunnya saja ya dok? Dan itu mungkin tidak boleh dikonsumsi. Ya, karena itu yang nutrisi. Dan ini nutrisi ini berkembang dengan pada prinsipnya semua sih baik. Kalau daerah alami sayur buah itu ya sangat baik untuk persiapan kehamilan dan nanti untuk kehamilan itu sendiri. Kalau nanas dokter, ini adalah buah-buah yang tersering. Jadi orang kalau hamil muda apalagi udah ada tukang rujak, jual rujak, pokoknya mas nggak boleh ya pakai nanas. Itu gimana dok? Ya itu mitos ya. Jadi nanasnya sebenarnya buah ini kan sebenarnya kandungan buah vitamin C-nya tinggi, itu kan bagus sebenarnya untuk kehamilan, untuk program hamil ya. Ya. Nah itu saja. Mungkin ada yang bilang selain nanas itu ada buah-buah yang lain mungkin itu yang sering buat seperti timun dan sebagainya, itu yang tetap itu mitos. Tetap itu vitamin C-nya yang kita butuhkan untuk nutrisi ya, nutrisi kita. Berarti mitos ya pemirsa. Jadi kalau ke tukang rujak jangan lagi tuh bilang saya lagi hamil nggak boleh pakai nanas. Iya, memang harus tetap ya makan nasi. Kadang-kadang kita tahu bahwa yang penting kan kebersihan ya.
kebersihan sanitas, karena sekarang kan kebersihan itu apalagi yang mentah-mentah yang berisiko ke penyakit yang kita kenal dengan tokso ya, toksoplasmosis itu. Oke, baik dokter dan juga Reza, mungkin kita akan melanjutkan perbincangan kita tentang tema kita hari ini, yaitu keguguran berulang setelah jeda yang berikut ini. Sobat Digital, gak enak kan kalau kamu nonton TV gambarnya masih bersemut seperti ini? Tambahkan set-top box di perangkat analog kamu untuk menonton siaran TV digital. Beli set-top box bisa di toko online atau di marketplace. Bisa juga beli di toko elektronik sekitar tempat tinggal kamu. Cara pemasangan set-top box agar perangkat analog kamu dapat menangkap siaran TV digital berikut caranya. Sambungkan kabel RCA berwarna kuning, merah, dan putih sesuai warnanya pada set-top box juga pada perangkat analog kamu. Sambungkan juga kabel antena UHF kamu ke set-top box. Lalu sambung kabel power set-top box pada sumber listrik. Nyalakan set-top box menggunakan remote. Pilih menu AV pada perangkat analog kamu. Saat muncul menu panduan instalasi, pilih channel search atau pencarian siaran. Tunggu prosesnya sampai selesai ya. Dan kamu sudah siap menyaksikan siaran televisi digital. Dan gratis tanpa berlangganan. Halo Sobat Digital, di daerahmu sudah ada sinyal TV digital belum? Ini cara mengetahui jangkauan siaran TV digital di daerah kamu. Pertama, download aplikasi sinyal TV digital di Play Store jika kamu menggunakan HP Android dan App Store untuk aplikasi iOS. Kedua, pilih aplikasi Play Store atau App Store di smartphone kamu. Ketiga, ketik di area pencarian aplikasi sinyal TV digital. Keempat, install aplikasi sinyal TV digital di smartphone kamu. Kelima, buka aplikasi sinyal TV digital kamu. Kamu bisa mencari semua informasi sinyal televisi digital di aplikasi ini. Ketik daerah kamu di area pencarian, otomatis aplikasi ini memberikan informasi apakah sudah ada sinyal siaran televisi digital di daerah kamu. Di aplikasi ini, kamu akan mendapatkan informasi mengenai pemancar siaran digital, konten siaran digital, dan kekuatan sinyal digital di daerah kamu. Selamat mencoba Sobat Digital! Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan melanjutkan perbincangan tema kita di Solusi Sehat kali ini. Baik dokter dan juga Reza, tadi kita sudah berbincang banyak ya tentang tema hari ini, di mana definisi keguguran berulang, faktor risiko, dan juga tadi yang Kak Reza bertanya kepada dokter bahwa apa saja yang perlu dipersiapkan oleh pasangan muda, dan ternyata lifestyle itu sangat penting untuk memperhatikan makanan juga yang akan kita konsumsi. Nah dok, menarik dari situ nih dok, lifestyle itu bukan tentang makanan saja, tetapi juga berolahraga. Nah mungkin nih di kalangan ibu-ibu mungkin dikenal kalau ibu hamil itu ada yang disarankan untuk lebih banyak berolahraga atau mungkin jalan kaki, atau ada juga yang katanya harus banyak mengepel di rumah itu supaya katanya kandungannya itu lebih kuat.
namun juga ada pandangan lain yang berkata bahwa jika kita banyak bergerak, mungkin kita akan mengalami keguguran. Itu mungkin bisa dokter jelaskan. Iya, untuk lifestyle ya Kak Kuni ya. Iya. Jadi olahraga atau exercise yang pada ini kan kita bagi pada kehamilan awal ya, trimester awal dan trimester kedua ke akhir ya. Jadi kalau trimester awal disarankan untuk yang exercise yang tidak berlebihan. Exercise tidak berlebihan, misalnya olahraga yang tidak berlebihan ya, seperti artinya pekerjaan rumah sehari-hari ya sudah kan cukup aktivitas biasa-biasa ya. Ya jangan sampai ke gym atau gimana, itu yang pada trimester awal itu karena masa-masa rawan istilahnya itu ya, karena pembentukan daripada ari-ari pembentukan organ-organ itu sampai nanti titik aman kita lah sampai 20 minggu kehamilan. 20 minggu kehamilan. Nah setelah itu mungkin nanti setelah itu boleh ya aktivitas yang lebih ditingkatkan lagi. Kalau misalnya ibunya suka jalan pagi, kira-kira boleh dilakukan, karena di atas 20 minggu sudah kita kenal dengan ari-arinya sudah kuat ya, sudah matang, sudah aman lah ya. Sudah aman. Nah, tentunya tetap ya juga harus hati-hati kalau apalagi anak pertama ya, pasangan pertama, apalagi yang sudah pernah guguran misalnya itu. Nah itu harus tetap diperhatikan bahwa di atas 20 minggu itu kita ya tetap diperhatikan ya, untuk aktivitasnya. Dan untuk sebenarnya kalau exercise olahraga yang berlebihan itu ya, ini kan kita ngomong tentang masalah ancaman-ancaman ya, untuk mengancam apakah terjadi guguran apa tidak. Ya, jadi sebenarnya kalau olahraga pada seorang wanita itu baik ya, tadi ya lifestyle tadi ya. Yang penting 30 menit itu tidak ada sampai 1 jam itu aktivitas fisik selama satu hari itu bisa membuat hormon wanita itu menjadi lebih baik. Karena kan insulinnya itu ya, kita bicara tentang hormon insulin itu akan lebih sensitif kalau suka berolahraga. Ini dalam rangkaian untuk persiapan kehamilan ya. Nah kalau sudah ya, tapi jangan terlalu berlebihan. Iya. Jangan terlalu berlebihan. Nah, karena sudah berlebihan, begitu sebaliknya nanti dia akan mengeluarkan hormon stres. Nah, hormon stres ya, misalnya gymnya berlebihan, angkat bebannya berlebihan, atau latihan-latihan yang lainnya berlebihan, itu akan berkebalikan. Nah, ketika sudah hamil, nah ini harus betul-betul kembali lagi ke tadi ya, bahwa trimester pertama sampai 20 minggu itu betul-betul diperhatikan. Oke. Gitu kan. Jadi memang artinya ini memang diperbolehkan, tetapi lebih baik di atas 20 minggu. Yes. Ke atas seperti Yeah. itu ya dok. Oke, kalau begitu dokter, berapa usia yang rawan mengalami keguguran dan mengapa? Ya, jadi kalau usia ibu sama usia kehamilan ya. Ya. Nah kalau kita bicara tentang usia ibu, kalau umur ibu itu kalau menikah di atas di atas 35 tahun itu rawan akan keguguran. Dan kegugurannya bisa sampai 2-3 kali dibandingkan umur usia-usia yang emas ya, golden emas ya, 20 sampai 35 tahun ini sangat bagus untuk mendapatkan kehamilan. Nah itu karena kualitas tadi ya sebenarnya kualitas dari set telur seorang wanita kalau sudah di atas umur 35 tahun sangat berkurang. Jadi apalagi tambah dengan makanan tadi ya, yang banyak ada pestisida, kemudian plastik yang bisa merusak hormon daripada wanita tersebut. Nah sekarang kalau pinanya usia kehamilan yang rawan jadi kehamilan kebanyakan pada trimester pertama. Trimester pertama ya di bawah 12 minggu. Nah itu sering terjadi guguran. Nah guguran itu kan kita selalu lihat. Kalau di bawah 9 minggu ya, di bawah 9 minggu. Nah lalu kita lihat penyebabnya. Nah penyebabnya kalau di bawah 9 minggu itu tadi kelainan-kelainan dari kromosom, dari baik dari sperma bapak ataupun set telur ibu. Terjadi pembuahan, nah embrion juga pasti akan ada kelainan kromosomnya, atau janinnya pasti ada kelainan kromosomnya. Dan itu kalau di bawah 9 minggu biasanya. Nah kalau di atas 9 minggu itu sering terjadi gangguan pembekuan darah. Nah gangguan pembekuan darah, dan kita harus betul-betul mencari penyebabnya. Apalagi sudah keguguran 2 kali, 3 kali, nah kita harus betul-betul mencari penyebab. Oke baik dokter, dari keguguran berulang sendiri ini dok, apa saja penyebabnya? Mungkin ada kelainan-kelainan yang dialami oleh ibu hamil atau seperti apa dok? Iya, kalau kelainan-kelainan tadi ya, kalau misalnya kita pengaruhnya pada wanita itu biasanya rahim ya, ada kelainan-kelainan di rahim, misalnya ada
bentuk rahim yang tidak baik, tidak normal ya. Kemudian ada wanita itu ada mulut rahim yang lemah. Jadi kita kenal dengan kelemahan pada mulut rahim ya, atau impotens cervix ya. Itu sering terjadi guguran ya. Kemudian faktor-faktor yang lainnya seperti kelainan tadi ya, kelainan hormon ya, penyakit gula, kemudian penyakit tiroid, penyakit itu ya, sama sampai nanti masalah-masalah yang imun ini artinya alergi Kak ya. Jadi alergi kita karena namanya alergi sperma atau ya sering menyebabkan gitu ya, Dok? Sering menyebabkan penyakit namanya kelainan imun ya, oleh karena alergi sperma tersebut. Dan kita harus hati-hati dan kita harus cari tahu penyebabnya dan kita obati bisa penyebab. Iya. Dokter, kalau menyambung dari pertanyaan Kak Koni itu kan tadi untuk perempuan ya, Dok. Iya. Jadi kalau laki-laki misalkan banyak yang suka ikut gym ya, Dok. Sekarang Iya. lagi gemar-gemarnya orang nge-gym, nge-sepeda ya, Dok. Apalagi maraton dengan jarak yang jauh. Iya. Nah, kira-kira itu ada pengaruhnya nggak, Dok, untuk misalkan untuk persiapan kehamilan? Iya. Kalau exercise sendiri itu akan mengeluarkan hormon ya, olahraga itu yang membuat hormon endorfinnya itu ya akan membuat bagus hormon testosteron laki-laki. Yang hormon yang artinya olahraga yang ada angkat bebannya. Ya. Jadi angkat bebannya itu akan membuat sekali lagi insulin menjadi lebih sensitif. Sehingga dia membuat makan apapun artinya hormon insulinnya tidak mengganggu hormon cowoknya tadi. Begitu juga sebaliknya tadi, hormon insulin tidak mengganggu pada wanita ya, tidak mengganggu hormon wanita tersebut. Kalau dia berlebihan, kalau tidak pernah olahraga. Nah, berlebihan ini maksudnya olahraga berlebihan ini kalau sudah lebih dari misalnya kayak atlet ya. Nah, udah punya sehari misalnya gymnya cukup 30 menit berlebihan misalnya angkat beban berat yang sampai stres ya, menyebabkan stres olahraga, nah itu yang harus hati-hati. Nah, itu kebalikannya, jadi bukan hormon baik yang dihasilkan, ini hormon stres. Nah, hormon stres itu akan merusak daripada hormon cowok testosteron ya, testosteron daripada laki-laki. Berarti tersebut. baiknya berapa lama durasi Iya. waktu kira-kira yang baik untuk seorang pria? Misalnya dalam Artinya, 1 minggu berapa iya, menit? Dikatakan bahwa seminggu itu kalau ya artinya 2-3 kali ya olahraga 2 dengan sampai 3 kali. durasi kalau sekali olahraga itu jadi ya 30 menit sampai 1 jam. Oke. Dan angkat beban pun tidak boleh terlalu berlebihan. Ya kita kan tidak ingin seperti ya otot begitu ya. Memang sesuatu yang Ya. berlebihan itu kadang tidak baik ya, Dok Yes, ya? benar. Ya menimbulkan stres ya. Kadang-kadang kalau stres ingin bagus, badan bagus, nah tapi stres ya sehingga mengganggu hormon cowoknya itu yang Testosteronnya yang terganggu ya, Dok. bagus. Terus kalau kira-kira seorang wanita mengalami keguguran ya, Dok, kalau 1 kali kan berarti belum dikatakan keguguran berulang ya, Dok? Ya. Baru hanya keguguran saja. Nah, kira-kira kalau dia udah keguguran 1 kali terus mau program hamil lagi tuh, Dok, kira-kira kapan waktu yang tepat? Apakah 1 minggu, 2 minggu udah bisa program lagi atau gimana, Dok? Baik. Jadi ini kembali ke proses daripada pembuatan set telur yang baik ya. Set telur yang baik, kualitas yang baik itu tadi ya tergantung umur. Umur kalau bisa usia baik 20-35 tahun itu sudah hamil. Ya, kalau di atas 40 pasti akan berisiko. Kemudian kalau sudah terjadi keguguran ya, ini kan rekrut atau set telur yang baik itu dihasilkan kan 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Nah, kalau misalnya sekarang guguran, nah mungkin 2-3 bulan mungkin bisa langsung program hamil. Jadi tidak menunggu sampai setahun. Karena kalau sudah di asumsi kita sudah 3 bulan akan dapat mencari atau mendapatkan set telur yang kualitasnya baik. Tentunya juga dengan itu pengaruh ya dari nutrisi tadi ya, olahraga mungkin ya, sama pengaruh-pengaruh apakah ada kelainan-kelainan yang lain apa tidak. Jadi itu. Jadi tidak harus menunggu setahun, 2 tahun tidak. Iya. Yang penting tadi mungkin minimal 3 bulan ya. Berarti 3 bulan adalah waktu yang tepat ya, Dok, Yes. untuk bisa program lagi. Nah, kira-kira bagaimana nih, Dok? Kita udah pernah keguguran sekali, pasti ada resiko kan, Dok, untuk Ya. meningkatnya keguguran yang kedua kali. Nah, gimana sih cara kita untuk menjaga agar jangan ada resiko peningkatan gitu, Dok? Iya. Jadi tadi ya faktor-faktor risiko tadi, kelainan terutama penyakit-penyakit yang bisa kita cegah ya. Misalnya kegemukan, obesitas termasuk penyakit ya. Jadi kita tetap menjaga ya, kedua pasangan tetap menjaga ideal berat badannya. Terus kalau sudah ideal berat badannya sudah tercipta, pasti penyakit-penyakit kencing manis tidak akan
didapat ya. Terus penyakit yang lainnya seperti tiroid dan sebagainya itu kalau sudah terkena itu harus segera diobati. Mungkin Kak Resa pernah menemui pasien mungkin yang ada yang keluar ASI ya, keluar ASI padahal belum hamil. Nah itu juga suatu kelainan hormon yang harus segera diobati. Nah pencegahan dan mendapatkan ya deteksi itu kita harus tahu. Sampai tadi penyakit yang imun, yang punya penyakit gangguan imun itu kemudian sampai yang penyakit SLE ya, yang seperti orang bilang itu penyakit gangguan alergi, alergi obat, lupus ya dok, lupus sekarang ya, orang lupus yang terkenal itu juga kita harus cari tahu ya apakah betul lupusnya berisiko terhadap kehamilan karena berisiko keguguran. Nah ini bisa kita harus pengobatan manajemennya harus betul-betul sesuai dengan penyakitnya. Kemudian penyakit yang lainnya kalau hanya sebenarnya penyakit tumor rahim, miom itu sebenarnya bisa hamil. Ya banyak sekarang wanita-wanita hamil yang ada miom misalnya ya, ada kista, tapi itu manajemennya nanti akan lebih khusus lagi, terapinya lebih khusus lagi. Dan yang jelas itu bisa hamil menurut saya sih. Oke, berlanjut dari yang tadi Kak Resa tanyakan tentang program hamil. Ini kan kebetulan nih kita membahas tentang program hamil nih dok. Kira-kira bisa nggak dok pasangan suami istri ini mungkin mereka bisa program memilih nih misalnya mereka ingin anak laki-laki ataupun anak perempuan. Kira-kira itu bisa nggak dok? Ya, baik. Jadi pembuat gen anak cowok ya, pembuat gen anak cewek ya, itu adalah semua itu sebenarnya tergantung dari laki-laki, dari sperma. Jadi kalau sampai ya rumah tangga itu ya sampai broken, sampai rusak kalau tidak mendapatkan suatu anak ya cowok misalnya itu sebenarnya yang bermasalah jadi bapaknya. Jadi pembawa gen ini, pembawa gen anak cowok cewek itu adalah suami. Jadi itu ya tentunya ya memang kita tidak bisa dalam program hamil apapun kita nggak bisa sampai memastikan ini bisa mendapatkan anak cowok atau cewek 100% ya tidak ya, paling hanya 80%, 90% itu. Cuma mungkin sekarang itu yang berkembang setelah program bayi tabung ya. Nah, program bayi tabung dengan pemisahan kromosom itu yang tentunya dengan hubungannya dengan biaya nanti ya. Nah itu bisa sekarang untuk anak cowok. Cuma ya itu tadi, kalau kita program hamil yang biasa ya, artinya itu hampir 80-90% bisa mendapatkan kehamilan yang sesuai diinginkan. Gitu. Jadi yang kita harus hati-hati kalau mau anak cowok, kan ada banyak mitos ya dari miring kanan dan sebagainya itu. Karena ya. Itu ada ya dok? Itu mitos Kak. Itu mitos ya dok? Jadi yang paling penting sebenarnya itu tadi pembawa gennya ini. Yang terutama yang pria ya, dok? Yang pria ya, kalau Y ya, kromosom Y itu kan kita kalau lihat dari kromosomnya itu kuat pada suasana basah saja. Kalau asam pasti dia mati. Kondisi lingkungannya, kondisi lingkungan dari vagina itu namanya. Ya. Jadi itu bisa berisiko kromosom dari pembawa anak cowok itu bisa mati. Nah, jadi dari sebenarnya ya itu tadi ya, untuk bagaimana menciptakan suasana asam basah. Nih ya, pasti pemirsa bingung nih apa sih suasana asam dan basah. Jadi memang vagina itu ya sebelum menuju ke rahim harus ada kondisi ya dok, dimana lingkungannya secara normal pasti harusnya lebih asam ya dok. Jadi ketika ada perubahan di situ maka juga akan mempengaruhi si sperma ini. Itu ya dok ya. Kira-kira dok apa sih dok pesan-pesan untuk para kaum calon ibu ya, khususnya calon ibu, bagaimana cara kita menjaga kesehatan rahim, terutama misalkan pada saat kita menstruasi tuh dok, kan ada yang aneh-aneh ya dok pas menstruasi, apa aja dilakuin, kira-kira apa tuh yang harus dihindari dok? Iya, kalau kesehatan rahim ya, jadi pertama tadi ya dari pola makan yang nutrisi ya, dari masa gadis sebenarnya ya, dari masa akil balik kalau sudah mengalami menarche ya, dari betul-betul makanan ya, makanan seorang wanita itu betul-betul dijaga ya. Dan lagi memang ya kita hindari yang sekarang yang tadi ya BPA, plastik-plastik tersebut. Kemudian kalau pestisida mungkin kita agak sulit ya untuk menghindari sayur-sayuran, cuma mungkin dengan sayuran organik mungkin kita bisa. Dari pola makan nutrisi yang sehat dan berimbang. Kemudian dari mulai gadis ya seorang wanita itu betul-betul olahraga. Diajarkan olahraga untuk ya minimal ya seminggu 2 kali ya. Dengan artinya itu kan untuk manajemen stresnya.
sehingga hormon-hormon wanita itu akan dari remaja itu kan berkembang dengan baik. Jangan sampai terjadi gangguan haid kayak gitu ya. Kemudian ada kista, tumbuhnya kista, yaitu. Jadi kita bisa cegah dari sana. Kemudian jangan sampai mendapatkan keputihan. Nah, kita bilang keputihan ya. Keputihan yang sampai gatal, bau. Nah, itu bisa kita cegah ya. Kalau sudah remaja ada keputihan, gatal, bau, yang kalau itu kita harus segera berobat. Nah, hal-hal itu tentunya ya hidup yang sehat ya, olahraga yang teratur, kemudian nanti untuk kalau ada keluhan-keluhan segera berobat, periksa. Nah, itu akan membuat ya kesehatan seorang wanita itu akan baik. Oke. Ya. Baik Pertama dokter, itu kita tadi. akan lanjutkan diskusi kita setelah jeda pariwara berikut ini. Dulu TV TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruat sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetep baik, beruat. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Halo Sobat Digital, kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Kanan dikit. Geser lagi. Deso. Deso. Ya. Deso. Sobat Solusi Sehat dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya dan Koni dan tentunya Dr. Agus yang sudah berada di antara kita akan lanjut membahas kembali tentang keguguran berulang. Dan boleh kita lihat bersama di tabel telah ditampilkan bahwa ada beberapa faktor ya dok penyebab terjadinya keguguran berulang. Jadi ada beberapa, mungkin boleh dokter jelaskan kepada kami tentang mungkin yang menarik buat saya itu yang infeksi BV ya dok. Mungkin boleh dijelaskan dok tentang bagaimana sebenarnya peran infeksi BV bisa menyebabkan keguguran berulang. Baik, jadi infeksi bakterial vaginosis ya di sini ya sering menyebabkan. Nah ini hati-hati kalau pada pasangan-pasangan yang tentunya sudah menikah ya. Jadi terkena bakterial vaginosis. Nah ini memang ini termasuk penyakit-penyakit kelamin yang menular seksual ya. Jadi memang gejala-gejalanya sering membuat keputihan gitu ya, gatal sampai bau, perubahan warna dari keputihan itu
sampai ke hijau, ya harus hati-hati. Nah ini yang terapinya tentunya penanganannya dengan obat-obat antibiotika. Ini salah satu juga penyebab keguguran yang berulang sering ya, berulang. Terutama pada nanti kalau sudah hamil trimester awal trimester kedua, ya kita harus hati-hati ada keluhan-keluhan tadi, ya harus cepat diberikan obat. Karena kalau tidak nanti bisa risiko keguguran. Ya. Ini kalau berulang terus ya bisa terjadi. Nah ini penyebabnya salah satunya kita bisa tahu dengan pemeriksaan vaginal swab ya, pemeriksaan untuk mengetahui dari itu. Berarti memang kalau misalkan pada wanita hamil terjadi keputihan harus segera dilakukan pemeriksaan ya? Pemeriksaan mendalam ya. Artinya kalau yang sudah menikah ya, harusnya. Kalau masih nona, kalau ada keputihan ya kita harus hati-hati nih. Nah ini apakah keputihan? Kalau sebenarnya keputihan itu masih normal ya, menjelang haid, sesudah haid ya, apalagi mau akil balik menarasnya itu masih normal. Yang penting tidak ada perubahan warna ya sampai hijau, tidak gatal, tidak bau. Kembali ke tabelnya lagi dok, kira-kira dari penyebab yang ada ya dok, dari kelainan anatomi, kelainan perdarahan, bahkan misalkan tadi infeksi yang dokter jelaskan, kira-kira yang paling sering nih dok dari kasus keguguran, dimana kan sekarang presentasinya jadi di antara 6 pasangan bisa ada 1 pasangan yang beresiko terjadinya keguguran di dunia ya dok, menurut data dunia. Nah kira-kira dari 4 penyebab yang ada tuh apa yang paling sering menjadi penyebabnya dok? Ya, jadi kalau sekarang kalau di bawah ya, kalau di bawah 9 minggu usia kehamilannya itu sebenarnya paling sering itu adalah kelainan-kelainan kromosom tadi. Nah, kelainan-kelainan kromosom ini sering pada ya pengaruhnya pada janin ya. Oleh karena tadi kelainan dari kromosom dari sperma bisa juga dari kelainan dari kromosom dari sel telur. Nah, terjadi dia ada gangguan atau ada kelainan kromosom pada janinnya ini, kehamilan ini. Nah memang kalau kelainan kromosom pemeriksaannya itu agak sulit ya dan begitu mahal. Screening istilahnya ini screening ya. Memang kalau misalnya apalagi sampai 2 kali 3 kali kita harus cari penyebabnya. Apakah kelainan kromosomnya ini yang sering menimbulkan keguguran yang sampai 2 kali 3 kali ini. Konseling yang baik ini karena ini sering karena semua kok saya sehat saja tidak ada tumor, tidak ada kista. Kenapa sampai keguguran? Nah itu ya kita harus tahu. Kalau sudah di atas 9 minggu, nah itu udah namanya kelainan-kelainan paling banyak itu gangguan pembekuan darah. Ya, atau kita kenal dengan trombofilia ya. Karena pembekuan darah ini yang bisa kita tahu ya, udah ada janinnya tetapi tidak ada jantung bayinya, atau sebelum sudah ada jantung bayi tapi beberapa minggu lagi periksa ternyata tidak ada jantung. Nah, sering menyebabkan gangguan pembekuan darah ini, itu yang kita kenal dengan trombofilia ya. Nah ini penanganannya memang agak begitu sulit ya, karena ini perlu pengobatan anti obatnya antikoagulan namanya, kemudian obat-obat yang lain yang tentunya memang ini perlu perhatian ya. Karena saya perlu perhatian karena cenderung pasien-pasien itu kalau sudah keguguran 2 kali stres. Sangat stres sampai mendekati depresi. Jadi bagaimana ya seperti kita tidak bisa mendapatkan kehamilan yang baik. Nah itu kita harus betul-betul penuh ya, pasangan tersebut yang harus baik dengan lembut yang penuh cinta. Oke baik dok, mungkin kita kembali lagi nih ke tema kita hari ini. Dokter, bagaimana sih cara untuk menguatkan kandungan? Mungkin dokter bisa memberikan tips-tips. Ya, untuk kandungan pada sebelum hamil ya. Kalau sebelum hamil tadi sekali lagi menghindari hal-hal tadi ya, yang makan perusak hormon ya, dengan perusak hormon, kemudian gaya hidup yang baik ya, hindari adanya kuman-kuman ya keputihan itu yang sampai ya. Ya tentunya memang kalau nanti menikah setelah menikah ya baru melakukan hubungan seksual yang aman. Kemudian kalau sudah sebenarnya kalau kehamilan itu sebenarnya yang paling penting lah 3 bulan sebelum kehamilan. Jadi bukan saat kehamilan baru minum obat penguat yang notabene yang hanya memperkuat ari-ari sama mencegah nyeri saja. Tapi untuk dia supaya kualitas janinnya bagus ya, yang nempelnya biar bagus ya, di rahim itu harus perlu ya 3 bulan itu ya screening
ya pemberian mungkin yang paling penting kita beri Vitamin, asam vitamin seperti asam folat ya. Kemudian screening tadi ada kuman-kuman keputihan apa tidak ya. Kemudian 3 bulan itu kalau itu betul-betul dari suami atau dari faktor cowoknya itu harus ya kalau bisa kurangi merokok atau stop merokok dulu. Nah tadi sama seperti wanita perlu 3 bulan. Kalau laki-laki bisa gitu perlu 3 bulan untuk mendapatkan sperma yang baik. Nah kan bedanya laki-laki sama wanita, kalau laki-laki kan produksi ya. Kalau wanita itu direkrut istilahnya atau didapatkan 3 bulan sekali. Nah, laki-laki ini 3 bulan sekali itu betul-betul harus mengurangi rokok biar nanti untuk mendapatkan kehamilan yang baik. Oke, baik dok. Setelah seperti apa yang dokter sudah jelaskan bahwa perlu dilakukan screening ya dok. Berarti artinya ini memang jika ingin kita menjaga kandungan kita agar tetap kuat itu harus selalu konsultasi dengan dokter. Oke dok, menarik dari kesimpulan yang tadi sudah dokter katakan, apakah orang tua dengan masalah keguguran setelah memiliki anak, misalnya mereka ini sudah memiliki 1 anak, kemudian sang ibu hamil lagi lalu mengalami keguguran, itu lebih baik daripada yang sama sekali belum memiliki anak, mereka baru program hamil namun mengalami keguguran. Ya. Kalau sudah mendapatkan guguran, jadi kan risiko guguran yang kedua itu tinggi juga. Ya sekitar setengah dari awal risikonya. Nah kalau sudah punya anak kemudian guguran, nah ini kita harus cari tahu. Ya biasanya itu tadi ya, kelainan kromosom kalau sudah di bawah 9 minggu. Ya itu dari kualitas spermanya bapak, kemudian kualitas set telurnya ibu. Ya kita harus betul-betul perhatikan betul dari nutrisi, ya olahraga gaya hidupnya, ya sehingga atau screening punya penyakit yang tadi ya, bebas dia punya penyakit yang kencing manis, tiroid, kemudian yang yang kalau wanita itu keluar itu ASI ya, keluar ASI padahal belum mempunyai anak, itu kita betul-betul tingkatkan dulu sehingga nanti ya mendapat kehamilan biarpun sudah tua umurnya nih ya. Nah biasanya biarpun wanita itu di atas 35 tahun itu sebenarnya bisa ya. Memang kualitas daripada set telurnya sudah berkurang, tapi bisa dia mendapatkan kehamilan yang baik. Karena kita ketahui kalau sudah kehamilan di atas 35 tahun, risiko-risiko yang sering didapat pada wanita yang hamil di atas 35 tahun adalah pertama itu kelainan-kelainan di metabolik ya, misalnya di tensinya naik. Ya tensi tinggi ya, kita tahu ya, dari saya kalau wanita dengan tensi tinggi risiko sekali untuk kehamilan sampai nanti bisa ya kejang dan nanti gangguan pada kehamilannya. Sama ibunya juga. Kemudian kalau sudah umur di atas 35 dengan tadi ya minum vitamin, kemudian pasangannya juga, cowoknya juga harus ya hidup yang sehat. Ya dikatakan kalau sudah kualitasnya biarpun menurun ya, tapi bisa mendapatkan kehamilan yang sehat. Oke baik dok. Mungkin nih dok, pertanyaan terakhir nih untuk sebelum menutup solusi sehat kita hari ini, bisa dokter berikan closing statement atau mungkin tips-tips ya bagi generasi muda mungkin yang ingin program kehamilan agar terhindar dari keguguran, calon ayah dan calon ibu di masa depan. Ya kita apalagi ini ya, setelah pandemi COVID ini kan banyak sekali yang kita bilang ya banyak yang berguguran ya pada pandemi COVID ini. Jadi untuk kedepannya kita ingin untuk pasangan-pasangan ya yang sebelum menikah ya, kalau sebelum menikah, yang biarpun sudah menikah ya, betul perhatikan betul ya kesehatan daripada organ-organ reproduksinya ya, dari kalau mau mendapatkan kehamilan yang bagus ya, seorang laki-laki itu harus bertanggung jawab terhadap kesehatan reproduksinya ya, dari kesehatan spermanya tentunya tadi ya, mengurangi lifestyle yang kurang baik ya, tidak merokok, kemudian olahraga yang cukup ya, tidak sampai gemuk. Terutama juga wanitanya juga betul-betul menjaga bertanggung jawab terhadap kesehatan reproduksinya ya, tidak pola makan yang sehat, tidak, sekarang kan banyak yang bungkus plastik itu dikurangi ya, sehingga dengan olahraga yang sehat, dengan nutrisi yang baik akan membuat kualitas daripada sperma dan set telur seorang itu menjadi baik, sehingga nanti kehamilan menjadi baik ya gitu ya. Jadi kalau udah kehamilan baik ya, kita bilang
kalau sudah kualitas yang baik 3 bulan atau sebelum kehamilan itu terjadi, bisa dipastikan kehamilan itu pastikan baik. Persiapan sebelum. Iya, persiapan kehamilan yang baik. 3 Jadi perlu bulan, waktu Dok. 3 bulan. Jadi kalau sudah terjadi keguguran, pasti kita bukan hanya menyalahkan saat kehamilan, tapi 3 bulan sebelum itu kita harus tahu ini masalahnya di mana. Jadi itu untuk ya pasangan-pasangan yang apalagi yang mau cepat punya anak ya. Jadi 3 hal-hal tadi ya perlu dicermati dan selalu sekali bertanggung jawab terhadap kesehatan reproduksi masing-masing. Ya, kesehatan sperma, kesehatan sel kita harus tahu sehingga mendapatkan kualitas ya anak yang baik, anak yang sehat. Ya, itu saja. Oke, Baik, dokter. baik, terima kasih Terima kasih. dokter. Dan pemirsa, pertanyaan tadi sekaligus menutup perbincangan kita hari ini. Akhir kata saya Koni Dan saya Dr. Tessa. kami mengucapkan Terima terima kasih kasih banyak dan dan sampai jumpa. Juga. Terima kasih. Dok. Terima kasih Kak Kani, Kak Des.